Izin selamat malam kepada Bapak Ucuk Darussalam, dosen Bisnis Intelijen di kelas MJ819. Saya Muhammad Riza Falevi, ingin memaparkan terkait dengan jawaban ujian tengah semester mata kuliah Bisnis Intelijen terkait dengan model project based learning perancangan penerapan bisnis intelijen. Jadi saya mulai dari soal pertama, Pak, izin terkait dengan carilah suatu model bisnis yang dapat dijelaskan atau digambarkan ada proses sistem informasi yang sudah berjalan. Jelaskan dalam bentuk diagram cara kerja sistem informasi. Model bisnis bisa merujuk pada suatu referensi online atau pengamatan di sekitar Anda. Jadi pertama, saya memilih model bisnis food and beverage burger Bangor, Pak, yang berfokus pada volume penjualan tinggi dengan harga terjangkau. Low cost, high volume. Sistem informasi yang berjalan di gerai-gerai burger Bangor umumnya berpusat pada sistem cloud POS atau point of sales yang terintegrasi. Berikut adalah representasi diagram kerja sistem informasi operasionalnya. Izin menjelaskan, pertama, jadi dari Burger Bangor ini model bisnisnya adalah terkait dengan food and beverage. Tentunya pada tahap pertama adalah terkait dengan kedatangan konsumen atau sumber pesanan. Nah, konsumen ini bisa menjadi dua tipenya, ada pesanan online maupun pesanan offline. Dari pesanan offline, tentunya untuk pesanannya langsung diterima pada kasir restoran. Sedangkan dengan pesanan online, pesanannya masuk dulu ke sistem delivery apps, bisa dengan Gojek, GrabFood, GoFood, Shopee Food. Jadi masuk ke aplikasi dulu, dari aplikasi baru diteruskan ke kasir restoran. Nah, ketika di kasir restoran tentunya sudah menggunakan aplikasi sistem POS. Nah, dari kasir restoran ini sendiri ketika sudah dikonfirmasi pesanannya tentunya akan lalu dicetak di thermal printer untuk adanya cetak struk pesanan. Nah, struk pesanan ini ada dua, satu untuk eh, pelanggan atau konsumen, lalu yang kedua adalah terkait dengan eh, pesanan catatan untuk dapur untuk dapat segera memproduksi proses pesanan sesuai dengan struk yang ada. Nah, ketika dapur memproses dan ketika sudah siap, maka akan disampaikan kepada kasir. Ketika pesanan sudah siap, tentunya akan siap untuk didistribusikan. Lalu ketika proses distribusi itu sendiri, ada dua lagi. Untuk penggalangan offline, tentunya kasir akan memberikan kepada pelanggan, baik untuk dilakukan dine in di tempat ataupun untuk take away, bawa pulang. Lalu untuk pelanggan online sendiri, eh, ketika kasir melakukan konfirmasi di aplikasi bahwa pesanan sudah siap, lalu dari aplikasi sendiri akan menghubungkan ke driver ojolnya, Pak. Jadi ketika driver ojolnya sudah ketemu, nanti driver ojol akan mengantarkan pesanan tersebut langsung ke pelanggan. Lalu dari pelanggan ini masih ada proses selanjutnya yaitu terkait dengan layanan konsumen after sales baik langsung maupun melalui aplikasi. Selain itu, pada sistem ini juga pada setelah dilakukan penginputan tadi di kasir restoran, Pak, melalui aplikasi sistem POS ini, maka data tersebut juga akan masuk ke sistem server cloud POS-nya, Pak, database. Nah, dari sistem ini, database ini akan diproses juga menjadi visualisasi data informasi, menjadi dashboard report
yang dapat diakses pemilik gerai atau mitra franchise. Lalu selanjutnya nomor 2, berdasarkan diagram di atas, penjelasan lebih rincinya adalah seperti berikut, Pak. Pertama, dengan proses transaksi dengan customer. Proses transaksi dengan konsumen ini terdiri dari pesanan offline dan online tadi, Pak. Dikarenakan penggunaan sistem pos tadi, sehingga dapat bertindak sebagai muara semua transaksi, yaitu omni-channel, sehingga baik offline maupun online dapat diterima seluruhnya. Pelanggan online, offline, baik untuk dine-in atau takeaway, tentunya pelanggan memesan dahulu di kasir, kasir memasukkan pesanan ke dalam sistem pos, sistem secara otomatis menghitung pajak dan menampilkan opsi pembayaran, tunai, debit, atau QRIS. Lalu yang kedua adalah online, melalui delivery. Yang pertama tentunya pelanggan memesan lewat aplikasi GoFood ataupun GrabFood. Melalui integrasi API, pesanan tersebut langsung masuk ke dalam sistem pos kasir Burger Bangor tanpa perlu kasir mengetik ulang, sehingga pesanan tersebut sistem langsung mencatat pesanan tersebut dan memunculkan nomor antrian. Lalu yang kedua adalah sistem produksi. Sistem informasi mempercepat komunikasi antara area depan kasir dan belakang dapur, Pak. Ketika transaksi diterima kasir dan dikonfirmasi, sistem pos akan mencetak struk pesanan untuk pelanggan dan kitchen tiket untuk dapur, atau memunculkan di kitchen display system. Lalu kru dapur memproses burger berdasarkan prinsip FIFO, first in first out. Selain itu, sistem pos juga berfungsi dalam pencatatan stok secara otomatis dalam sistem virtual. Secara sistem, setiap satu burger yang terjual, sistem pos akan otomatis mengurangi stok virtual. Misalnya, satu roti ban, satu daging patty, saus, dan kemasan. Tentunya ini memudahkan pelacakan sisa bahan baku harian. Lanjut proses distribusi. Setelah proses produksi selesai, kru dapur akan menginformasikan dan memberikan pesanan konsumen ke pegawai di kasir. Setelah pesanan selesai, sistem di kasir akan mengklik selesai atau ready. Untuk pelanggan offline akan pesanan diberikan. Sedangkan untuk pesanan online, kasir akan memberikan konfirmasi pesanan telah siap di aplikasi, lalu tentunya nanti akan masuk ke driver aplikasi ojol bahwa makanan siap diambil dan driver memvalidasi struk dan mengantarkan ke pelanggan. Untuk layanan konsumen sendiri terdiri dari dua, feedback terintegrasi, yaitu ulasan dan bintang di aplikasi ojek online-nya sendiri. Lalu yang kedua adalah customer service pusat. Keluhan dapat langsung ditangani baik mau lewat WhatsApp ataupun lewat media sosial, dan tentunya juga melalui ulasan pada Google Maps. Untuk menjawab pertanyaan nomor 3, untuk memantau luaran semua proses bisnis tersebut, dirancang sebuah Business Intelligence Executive Dashboard yang dapat diakses manajemen pusat maupun pemilik mitra franchise. Berikut rancangan penerapan visualisasi informasi dashboard report luaran semua proses bisnis yang dalam bentuk ide atau konsep. Yang pertama terkait dengan sales dan revenue. Visualisasi metrik yang ditampilkan adalah line chart tren pendapatan harian atau per jam, pie chart porsi penjualan dari online maupun offline. Selain itu bisa juga bar chart menu terlaris. Kegunaan utama tentunya mengidentifikasi jam sibuk dan menu pahlawan untuk penentuan promo. Yang kedua terkait dengan inventory dan supply chain management. Visualisasi yang dapat ditampilkan antara lain adalah terkait GOX meter sisa stok bahan baku kritis, lalu tabel prediksi habisnya stok berdasarkan kecepatan laju penjualan. Hal ini kegunaan utamanya adalah mencegah kekosongan stok yang menyebabkan hilangnya potensi penjualan harian. Lalu di sisi operasional dan service, dapat ditampilkan heat map rata-rata waktu tunggu pesanan per jam.
Skor rating pelanggan 1 sampai 5 dari berbagai platform juga dapat ditampilkan. Hal ini tentunya untuk menjaga standar pelayanan dan mengevaluasi efisiensi kecepatan dapur. Lalu yang pertanyaan terakhir terkait dengan penerapan visualisasi informasi di atas dan mengubah data mentah menjadi wawasan bisnis yang mudah dipahami secara visual. Rincian keuntungannya dari hal di atas tentunya pertama terkait dengan optimalisasi strategi penjualan dan promosi. Pada metrik sales dan revenue, penggunaan line chart dan pie chart memungkinkan pemilik gerai melihat secara instan platform mana yang memberikan kontribusi terbesar. Untuk bar chart sendiri, mempercepat pengembalian untuk bar chart menu terlaris dapat mempercepat pengambilan keputusan dalam membuat paket promosi pada jam-jam sibuk tanpa harus menganalisis tabel angka rumit. Lalu untuk yang kedua terkait dengan mitigasi resiko kekosongan stock out atau stock out. Pada metrik inventory dan supply chain management, penggunaan Google Meter memberikan sinyal visual yang sangat intuitif terkait dengan ketersediaan bahan baku kritis seperti peti dan bahan. Dikombinasikan dengan tabel prediksi laju penjualan runway gate, manajemen dapat memesan bahan baku ke dapur pusat tepat waktu sehingga mencegah hilangnya potensi pendapatan akibat kehabisan barang. Yang ketiga adalah peningkatan standar layanan. Pada metrik operasional dan servis, heatmap waktu tunggu sangat efektif untuk mendeteksi bottleneck di dapur pada jam-jam tertentu. Pemilik gerai dapat menyesuaikan jumlah kru jika heatmap menunjukkan warna merah atau waktu tunggu terlalu lama. Skor rating juga mengkonsolid, mengonsolidis, mengonsolidasikan kepuasan pelanggan, memudahkan kontrol kualitas dari pusat ke cabang. Seruahan Secara keseluruhan, metode ini memberikan keunggulan komparatif bagi model bisnis franchise seperti Burger Bangor, yaitu pertama terkait dengan single source of truth, kedua minimalisir error, dan terakhir terkait dengan aksesibilitas yang tinggi. Eh, Untuk sumber referensi yang saya gunakan adalah dari Hidayatullah R. Setiawan A. tahun 2020 terkait dengan penerapan bisnis intelijen dalam visualisasi data penjualan dan persediaan barang pada perusahaan food and beverage menggunakan platform dashboard, jurnal sistem informasi dan teknologi, atau literatur ekuivalen pada jurnal Sinta terkait sistem informasi. Sekian paparan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan tempat yang disediakan. Terima kasih, Pak.